Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Kita akan mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini. Tapi terlebih dahulu Inang menyapa selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Semoga tetap semangat. Inang harap kita tetap sehat, kuat, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas berkat-Mu pada satu minggu ini kami telah melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Hadirlah di hati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bisa mengandalkan Engkau dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Kita sama-sama membuka Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk Dia. Amin. Tema kita pada hari Minggu Palmarum ini adalah penyambutan Yesus di Yerusalem. Hari ini Inang mau tanya, kalau seandainya anak-anak sekolah Minggu didatangi oleh tokoh idola, pasti semua senang, gembira, pasti semua ingin menyambut tokoh idola itu dengan semangat dan sukacita. Ingat beberapa waktu yang lalu sebelum Presiden kita Joko Widodo kampanye ke Dumai, ya kita rame-rame semangat datang ke sana untuk bisa bersalaman. Ya, seperti itulah ketika kita menyambut seorang yang datang yang menjadi tokoh idola dalam sebuah masyarakat. Baik, hari ini Injil Yohanes khususnya yang ditulis pada perikop bahan pengajaran kita pada hari Minggu ini menyatakan bahwa kedatangan Yesus ke kota Yerusalem menjadi sebuah berita besar, karena sebelum Yesus datang ke kota tersebut telah terjadi sebuah mukjizat. Mukjizat itu apa? Ya, Yesus sebelumnya telah membangkitkan Lazarus. Ini adalah peristiwa menjadi berita yang sangat besar. Mukjizat yang dilakukan Yesus telah menyebabkan popularitas dari tokoh-tokoh agama Yahudi terusik. Hal ini berkaitan dengan kritikan mereka terhadap Yesus. Mereka selalu mengajukan berbagai pertanyaan kepada Yesus. Jadi, menyebabkan banyak reaksi yang datang dari masyarakat. Ya, sama dengan kita. Misalnya, orang tua kita mengadakan perjalanan keluar kota, lalu kembali lagi ke kota Dumai ini, pasti kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita. Inang mau menyatakan satu contoh. Misalnya,
pada suatu ketika orang tua kita pergi, lalu pulang lagi kembali ke rumah, pasti kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Sama halnya, jika seorang tokoh besar datang ke suatu tempat, pasti segala sesuatu persiapan dilakukan. Misalnya menyiapkan tempatnya, menyediakan hidangan, dan lain sebagainya. Demikian juga ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Saat itu, banyak orang mengetahui berita tentang kedatangan Yesus. Orang-orang Yerusalem bahkan menebarkan daun-daun palem di setiap jalan yang dilintasi oleh Yesus. Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan mereka kepada Yesus. Dalam rangkaian kisah karya penyelamatan yang dilakukan Yesus, prosesi penyambutan orang-orang Yerusalem merupakan salah satu rangkaian di mana pada saat itu segala sesuatu telah ditentukan, bahwa kota Yerusalem adalah tempat terakhir di mana Yesus akan berhadapan dengan kematiannya. Hampir seluruh warga kota Yerusalem berantusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu kisah selanjutnya adalah pada akhirnya mereka jugalah yang akan berteriak meminta agar Yesus disalibkan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana rapuhnya iman percaya orang-orang yang tadinya mengakui setia dan mengelulukan kedatangan Yesus. Itu sebabnya pada ayat 16 disebutkan bahwa murid-murid Yesus memahami arti dari semua yang telah terjadi terhadap Yesus, khususnya ketika Yesus disambut dengan baik di Yerusalem, tetapi pada akhirnya harus mengalami kematian untuk menyelamatkan orang percaya. Ada 3 hal yang mau Inang sampaikan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menunggangi keledai muda. Keledai muda itu mirip dengan kuda muda. Kuda muda tidak mudah untuk ditunggangi. Keledai muda akan berontak ketika pertama kali hendak ditunggangi. Tidak mudah untuk mengendalikan seekor keledai muda. Ini juga sama halnya membicarakan tentang kehidupan kita pada saat ini. Mungkin pada saat ini kita merasa bosan, tidak betah di rumah karena virus corona yang melanda seluruh dunia. Tapi apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan pada kita saat ini? Tuhan Yesus mampu mengatasi masalah itu. Dia mampu mengendalikannya dan Dia semua serahkan kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Juga disebutkan di sini bahwa kita sebagai umat Kristiani, terutama anak-anak sekolah minggu, tidak boleh takut. Tetapi ikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti ayat 15 dinyatakan, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Kita pun sebagai anak-anak sekolah minggu tidak boleh takut. Kita percaya Tuhan mampu mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Tentunya kita harus berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan menghujat Tuhan. Di Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosanna, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Ayat ini rupanya menggenapi ayat hafalan kita minggu ini, Mazmur 118 ayat 26. "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan." Ini berkaitan dengan Mazmur 113 sampai 118. Disebut juga dengan Egyptian Hallel, yaitu puji-pujian yang mereka naikkan ketika menjelang memasuki Paskah. Mereka merenungkan di mana mereka bersyukur dan merenungkan perbuatan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Kalau kita simak
Mazmur 118 ini dengan Yohanes 12, yang pertama adalah kata Hosanna, artinya adalah save us. Mereka memuji-muji Tuhan saat itu, tetapi beberapa hari kemudian mereka menghujat Tuhan, dan mereka juga yang berkata salibkan dia. Nah, anak-anak sekolah minggu semuanya, walaupun ketika kita mendapat berkat, kita menjadi memuji Tuhan, walaupun pada saat ini kita harus di rumah dan mematuhi semua peraturan yang diberikan pemerintah, kita harus tetap semangat. Bukan berarti kita lalu menyatakan bahwa Tuhan itu tidak adil terhadap kehidupan kita. Tidak. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, coba kamu bayangkan, pada saat ini kamu bisa berkumpul dengan mama papa. Itu adalah segi positifnya. Hal yang ketiga yang mau Inang ungkapkan adalah menjadi saksi bagi Kristus. Kita harus menceritakan perbuatan Tuhan dan menjadi saksi dalam perkataan Yesus melalui perbuatan kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, baik dalam keluarga, dalam sekolah, maupun dalam keseharian kita. Jadi, hari ini ditekankan, kita harus menyambut kedatangan Tuhan dan kita akan merayakan Paskah, baik firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, menyambut kedatangan Tuhan, juga berarti menyambut kedatangan Tuhan di hati kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aktivitasmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari Minggu ini. Terima kasih juga berikan kami tetap semangat walaupun kami beribadah dalam rumah kami. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami, berikan rezeki yang cukup, kebutuhan yang cukup untuk mengatasi masalah-masalah kami di dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menghadapi semua yang terjadi dalam hidup kami. Berikan kami selalu kesehatan dan rezeki yang cukup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu minggu depan, salam sehat, terima kasih.